Halo semuanya, saya akan menjelaskan algoritma greedy bagian kedua untuk kuliah strategi algoritmik. Kita akan membahas 3 persoalan, yaitu fractional knapsack, lintasan terpendek atau shortest path, dan minimum spanning tree. Fractional knapsack adalah persoalan knapsack di mana nilai XI-nya itu bisa bernilai pecahan. Jadi, XI bisa bernilai 0, 1, atau suatu nilai di antara 0 dan 1. Solusi fractional knapsack, apabila kita menggunakan algoritma exhaustive search, maka akan terdapat tidak berhingga nilai XI, karena XI berupa nilai pecahan, sehingga fractional knapsack tidak mungkin diselesaikan oleh exhaustive search. Dengan algoritma greedy, kita akan mencoba memakai by weight, by profit, dan by density untuk menyelesaikan fractional knapsack. Kita akan menggunakan persoalan ini, yaitu ada 4 barang. Kita akan melihat satu persatu, kita mulai dengan by profit. By profit berarti kita memilih mulai dengan barang yang mempunyai profit tertinggi, yaitu barang kedua. Kita pilih barang kedua, kebetulan weight-nya mencukupi. Kemudian profit berikutnya adalah barang ke-1. Barang ke-1 beratnya adalah 8. Tentunya lebih dari sisa kapasitas, yaitu 5. Sehingga barang ke-1 kita pilih, namun beratnya menjadi 0,625 atau 5/8. Maka kita dapatkan untuk by profit, total keuntungannya adalah 45. Berikutnya adalah by weight. By weight berarti kita mulai memilih barang yang beratnya ringan. Kita mulai dengan barang keempat, barang ke-1, sudah 14. Berikutnya adalah barang ketiga. Karena sisa kapasitas tinggal 6, maka barang ketiga kita hanya bisa mengambil sebesar 6/10. Dengan demikian, maka by weight akan memperoleh keuntungan 45. Terakhir itu adalah by density. By density tentunya kita menghitung dulu density PI per WI. Maka kita mendapatkan bahwa barang ke-1 itu density-nya tertinggi. Sehingga kita pilih barang ke-1 dengan berat 8, berarti sisanya adalah 12. Maka density berikutnya adalah barang kedua. Jadi kita mengambil barang kedua dengan kapasitas 12/15 atau 0,8. Dari sini kita mendapatkan bahwa total keuntungannya adalah 48. Maka kita melihat bahwa solusi greedy untuk fractional knapsack itu mendapatkan solusi optimal untuk greedy by density. Nah, kita akan melihat persoalan kedua dengan 6 barang. Kita coba lihat bagaimana solusinya. Maka untuk persoalan kedua ini, kita lihat bahwa ternyata untuk by density itu ada beberapa alternatif pilihan. Mengapa terjadi seperti itu? Karena ada beberapa density yang sama untuk beberapa barang yang berbeda. Jadi barang ke-1, barang ketiga, dan barang ke-6 itu density-nya sama 0,4. Sehingga sebetulnya kita bisa melakukan pemilihan yang berbeda. Namun kita lihat baik alternatif 1 maupun alternatif 2, alternatif 1 kita pilih barang yang berbeda dengan alternatif 2,
pada akhirnya memberikan total keuntungan yang sama. Jadi kita lihat untuk fractional knapsack memberikan solusi optimal dengan by density. Maka caranya adalah kita urutkan objek berdasarkan density-nya, dari density yang terbesar sampai dengan density yang terkecil. Kemudian kita coba lihat algoritma yang digunakan untuk fractional knapsack. Di dalam algoritma ini kita menggunakan array X untuk menandai pemilihan objek. Ya, jadi mula-mula X kita isi 0, kemudian nanti di dalam while ini kita akan menentukan barang mana yang kita pilih berdasarkan density-nya. Setelah itu kita lihat bahwa pasti ada sisa. Nah, sisa itu yang nanti akan ditentukan setelah while, barang mana yang akan kita pilih untuk dimuat di dalam sisa kapasitas yang masih ada. Jadi kita lihat bahwa untuk fractional knapsack, greedy bisa memberikan solusi optimum, yaitu dengan by density, dan dengan mengabaikan waktu pengurutan objek, maka kompleksitas waktunya adalah ON. Berikutnya adalah lintasan terpendek atau shortest path. Lintasan terpendek kita akan lihat di dalam suatu graf berbobot. Maka yang dimaksud dengan lintasan terpendek adalah lintasan dari sebuah simpul asal A ke setiap simpul lainnya di dalam G. Dengan asumsi semua sisi berbobot positif. Strategi greedy yang digunakan pada algoritma Dijkstra yaitu pada setiap langkah ambil sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Lintasan dari simpul asal ke simpul yang baru haruslah merupakan lintasan yang terpendek di antara semua lintasan ke simpul yang belum terpilih. Kita akan ambil contoh persoalan ini sebagai bahan untuk membahas algoritma Dijkstra. Ini adalah algoritma Dijkstra. Jadi kita lihat kita punya di dalam algoritma ini adalah lintasan. Kita sebut dengan L ya, yang kita mula-mula isi dengan 0. Kemudian nanti di dalam for nested for ini kita akan lakukan pemilihan simpul. Simpul mana yang kita pilih dan nanti di dalam for yang di dalam kita akan update jaraknya berdasarkan pilihan yang baru. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan Dijkstra. Kita mulai dari simpul A. Dari simpul A kita lihat ada beberapa kemungkinan. Kita bisa ke B atau kita bisa ke D. Kita akan pilih yang terpendek yaitu ke B. Jadi kita akan pilih AB. Kita pilih sampai di situ, sampai di titik B, maka kita akan mencari lintasan berikutnya. Kita bisa ke C atau kita bisa ke D. Maka kita lihat kalau kita ke C menjadi 3 plus 4. Kalau kita ke D melalui B akan menjadi 3 plus 2. Tentunya lebih pendek melalui D. Jadi berikutnya kita pilih D. Sampai di D, kita lihat sampai di D, kita lihat bahwa kita bisa mencapai C atau kita mengambil E. Ya. Jadi kita lihat bahwa sampai di D, tadi sampai di sini, maka kita sudah melihat bahwa tadi pilihannya adalah pilih ke C, panjangnya 7, atau melanjutkan ke E, panjangnya 9.
Maka kita memilih C karena panjangnya lebih pendek. Dari C, setelah C kita lihat, maka berikutnya yang mungkin itu adalah dari D ke E. Panjangnya 9. Ya. Apabila kita menggunakan pilihan ini, maka kita dapatkan bahwa lintasan yang kita dapatkan adalah dari A ke B, dari B ke C, dari B ke D, dan dari D ke E. Itu lintasan yang diperoleh dari algoritma Dijkstra. Dengan demikian, apabila kita simpulkan, maka algoritma Dijkstra itu akan membuat lintasan dari suatu simpul asal ke setiap simpul tujuan yang ada di dalam graf. Kita dapat lintasan untuk A ke B adalah 3, lintasan untuk A ke D adalah ABD sepanjang 5, lintasan untuk ke C adalah ABC sepanjang 7, dan lintasan untuk ke E adalah ABDE sepanjang 9. Nah, yang ketiga itu adalah minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah suatu lintasan dalam graf dengan biaya minimum. Dan di sini bentuknya adalah tree, bukan graf. Apakah tree? Tree adalah graf yang tidak mengandung cycle di dalamnya. Jadi, jika diberikan graf seperti di atas ini, ABCD, maka kita bisa menurunkan beberapa tree dari graf di atas. Dalam contoh ada 3 graf. Dari ketiga tree ini, kita lihat bahwa yang paling minimum adalah T1, yaitu dengan panjang lintasan 6. Sehingga T1 adalah minimum spanning tree untuk graf di atas. Dalam MST ini ada 2 algoritma yang bisa dipakai, yaitu algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Strategi greedy pada Prim, yaitu dengan memilih sisi dari graf yang mempunyai bobot minimum dan masukkan ke dalam solusi T. Kemudian sisi dengan bobot minimum tersebut kita usahakan bersisian dengan simpul di dalam T dan tidak membentuk sirkuit. Jika itu dipenuhi, maka kita masukkan UV ke dalam solusi. Langkah B akan diulangi sebanyak N-2 kali. Dari sini kita akan mendapatkan bahwa kompleksitas waktu untuk algoritma Prim itu adalah ON kuadrat dengan N banyaknya simpul dalam graf. Ini adalah algoritma Prim. Jadi di dalam algoritma Prim, kita akan memilih sisi dari suatu edge yang bobotnya terkecil dan bersisian dengan suatu simpul di dalam T. Kita akan mengambil graf ini sebagai contoh persoalan yang akan dibahas. Maka kita lihat untuk algoritma Prim, kita mulai dengan melihat simpul yang tersedia. Jadi kita melihat di situ ada simpul AB, ada simpul B, simpul E, dan simpul F yang bisa diakses dari A. Kemudian kita memilih tentunya yang paling pendek, yaitu AB. Jadi AB kita pilih pertama. Selanjutnya kita akan, setelah sampai di B, kita akan melihat dari B itu bisa ke C, bisa ke F, ya, bisa ke C, bisa ke F, seperti itu, dan juga dari F bisa ke E, ya. Maka kita lihat di situ untuk ke C itu 1, untuk ke F itu 4, ya, dan untuk ke E tadi dari A itu adalah 6. Kita pilih yang paling pendek, yaitu 1. Berikutnya berarti kita sudah memilih C,
Kita memilih C, maka kita mencoba melihat bahwa dari C kita bisa ke D, kemudian dari B kita bisa ke F, yaitu 4. Ya. Maka pilihan berikutnya adalah yang terkecil berikutnya adalah F, FB. Setelah FB, maka pilihan yang masih tersedia itu adalah dari F kita bisa ke D sepanjang 5, atau kita ke E dari F sepanjang 2. Maka kita memilih E ke F sepanjang 2, dan dari situ yang tersisa adalah DF sepanjang 5. Sehingga akhirnya kita memilih juga DF. Dari algoritma prim, kita mendapatkan minimum spanning tree seperti gambar di samping ini. A, B, BC, BF, FE, dan FD. Dengan panjang lintasan total adalah 15. Algoritma kedua yang bisa digunakan adalah Kruskal. Untuk Kruskal, maka strategi greedy-nya adalah kondisi awal, semua sisi dalam graf harus disusun urut menaik berdasarkan bobotnya. Kemudian kita pilih suatu sisi yang mempunyai bobot terkecil, tetapi sisi tersebut tidak membentuk sirkuit di dalam T. Jika demikian, maka kita bisa menambahkan sisi ke dalam T. Langkah B kita ulangi sebanyak N-1 kali. Kompleksitas dari Kruskal adalah O, E log E, di mana E adalah banyaknya sisi di dalam graf G. Ini adalah algoritma Kruskal. Kita lihat bahwa di dalam Kruskal ini kita akan memilih suatu sisi dan kita memastikan sisi ini tidak membentuk sirkuit. Jadi ada pengecekan di dalam while-nya. Berikut adalah penjelasan bagaimana algoritma Kruskal kita jalankan. Jadi untuk contoh yang sama dengan prim, kita akan gunakan, lalu kita akan menderetkan dulu sisi yang bisa dibuat dari graf tersebut. Nah, sisi ini harus kita urutkan berdasarkan bobotnya, dari bobot terkecil sampai dengan bobot terbesar. Setelah kita urutkan, maka kita memilih mulai dari yang bobotnya terkecil. Pertama kita memilih BC. Berikutnya kita memilih EF. Setelah itu kita memilih AB. Nah, setelah AB, kita memilih BF. Kemudian berikutnya setelah BF, kita lihat setelah BF ada CF dan AF. Tapi jika kita mengambil CF, maka akan terbentuk sirkuit. Demikian pula kalau kita memilih AF. Sehingga CF dan AF kita lewat dan kita memilih DF yang terakhir. Maka yang terbentuk MST-nya adalah seperti ini dengan panjang lintasan 15. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk algoritma Dijkstra, dia memberikan solusi optimal untuk pencarian lintasan terpendek. Lintasan terpendek yang dimaksud adalah lintasan dari sebuah simpul asal A ke setiap simpul lainnya di dalam graf G. Untuk algoritma prim, memberikan solusi optimal untuk minimum spanning tree dengan cara menambahkan suatu simpul terdekat dengan simpul yang sudah ada di dalam subtree. Algoritma Kruskal memberikan solusi optimal untuk minimum spanning tree dengan cara menambahkan sisi yang sudah diurutkan membesar secara bertahap ke dalam subtree sehingga tidak terbentuk siklus. Demikianlah pembahasan
untuk algoritma greedy bagian kedua.